Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrina ilman warzuqna fahman. Pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mengawali majelis yang penuh keberkahan ini, ada sebuah pertanyaan sederhana yang ingin saya sampaikan kepada kita semuanya. Siapa di antara kita yang ingin ke Baitullah? Pertanyaan ini pasti semua akan menjawabnya saya. Karena setiap orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, artinya dia sudah beragama Islam. Harapan terbesarnya itu adalah, atau impian terbesarnya itu adalah berangkat ke Baitullah. Di mana Allah Subhanahu wa taala sudah menembuhkan sebuah ketetapan bahwa wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam kondisi beragama Islam. Para pemirsa yang dirahmatin Allah, ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak main-main dengan rukun Islam ini. Ya. Ini adalah merupakan pondasi kita. Pondasi pertama diawal dengan syahadat. Mengucapkan ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ilah, tidak ada persembahan kecuali Allah. Dan kita mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah utusannya. Dan kita sudah mengucapkan itu. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Ini ada bahasan tersendiri, kenapa bukan mengerjakan sholat, kenapa mendirikan sholat. Ya, dan kita sudah melakukan itu. Dan yang ketiga, kita membayar zakat. Ya, dan kita sudah melakukannya bertahun-tahun selama ini sebagai seorang muslim. Dan yang keempat adalah, yes, betul, berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan kita sudah berada sekarang di bulan suci Ramadan ini. Saat kita syuting ini, kita sekarang berada dalam suasana Ramadan. Masya Allah, tabarakallah. Dan kita sudah mengerjakannya. Nah, rukun Islam yang keempat apa? Yang kelima. Yang kelima adalah, yes, betul sekali, melaksanakan umrah atau haji. Nah, terkadang kita menjawabnya bagi yang mampu. Inilah menjadi sumber permasalahan kita saat sekarang ini. Jutaan umat Islam yang sudah balik, mereka selalu mengartikan bahwa rukun Islam yang kelima itu adalah bagi yang mampu. Maka ketika saya tanya tadi di awal, siapa di antara kita ingin berangkat ke Baitullah? Semua akan menjawab saya. Semua bermimpi untuk berangkat ke Baitullah. Namun kenyataannya, jutaan orang yang bermimpi hanya segelintir saja yang melaksanakannya. Kenapa demikian? Karena mindset tentang umroh atau haji ini hanya bagi yang mampu. Mereka menerjemahkan manistata'a ilahi sabila, istati di situ sebagai bagi yang mampu. Padahal para pemirsa yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin menjadikan rukun Islam kelima ini bercanda atau ya apa adanya, tidak. Rukun itu di atas wajib. Ya, yang kita harus pahami ini. Maka ketika kita menyadari bahwa rukun itu di atas wajib, maka akan membatalkan semua keberadaan kita sebagai orang Islam ketika tidak menggenapkan rukun Islam kita yang kelima ini. Baik, kita lebih dalam lagi. Maka dari itu, ketika kita mengatakan bagi yang mampu, kita selalu mengatakan, saya pengen ke Baitullah, saya ingin melaksanakan rukun Islam yang kelima. Tapi nanti tunggu saya kaya dulu, tunggu saya mampu dulu. Ya. Inilah menjadi sumber masalah kita. Bahwa kemampuan itu lahir dari kepemahaman kita, ilmu yang kita miliki. Makanya, semua orang yang berangkat ke Baitullah, itu karena atas undangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kemampuan dia secara finansial. Bukan karena dia kaya, bukan karena dia hebat, bukan. Maka dari itu, para pemirsa dirahmatin Allah, kita harus punya mindset, satu mindset tentang betapa kita sebagai seorang muslim ini, ya, bahwa kita tidak boleh meninggalkan dunia yang fana ini sebelum kita melaksanakan 5 rukun Islam kita ini. Sudah sempurna. Betapa banyak keluarga kita, ya, meninggalkan dunia yang fana ini, meninggal dunia. Ya, karena kita tahu al-mautu babun, kematian itu adalah pintu, wa kullun nasi dakhiluha, dan semua manusia akan masuk ke pintu itu. Termasuk kita.
Berapa banyak keluarga kita, saudara kita, kerabat kita yang akhirnya meninggalkan dunia fana ini hanya melaksanakan rukun Islam 4 saja, tidak menggenapkannya menjadi 5. Itu adalah wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang saya mau kita hadir hari ini, yang menjadi penonton hari ini, ketika ada keinginan untuk berangkat ke Baitullah, maka kita akan bisa mendalami. Baik. Para pemirsa yang dirahmati Allah, berikutnya nanti ketika di segmen berikutnya saya akan cerita sebuah kisah nyata tentang seorang ibu yang bahkan tidak pernah terpikir olehnya untuk beliau bisa berangkat ke Baitullah. Ya, dan ini kisah nyata di mana saya mengalaminya di daerah Sumatera Barat. Beliau datang. Kadang-kadang kita lupa pada satu hal, sudah punya penghasilan, sudah bisa membeli banyak hal. Dahulu kita digendong tanpa pernah diminta balas budi. Mereka menahan lelah, menunda mimpi, mengorbankan banyak hal agar kita sampai di titik hari ini. Tapi pernahkah kita tanya, apa mimpi yang belum mereka wujudkan? Mereka hanya punya satu rindu sederhana, sujud di depan Ka'bah sebelum dipanggil pulang. Masalahnya, mereka tidak pernah meminta, hanya bisa menangis dalam doa. Ayah, Ibu, kita besok berangkat umroh. Anda bisa mulai mewujudkannya. Umroh cukup dengan DP 5 juta terlebih dahulu, sisanya dapat dicicil. Bayangkan satu momen ini, doa pertama mereka di depan Ka'bah adalah untuk Anda. Pemirsa Badung TV yang dirahmati Allah. Beberapa tahun lalu ada seorang ibu datang menemui saya, usianya kurang lebih sekitar 69 tahun. Beliau datang bertemu dengan saya dan mengatakan, Mr. Main, saya ingin berangkat ke Baitullah. Tapi rasa-rasanya saya tidak mampu. Saya tanya, kenapa nggak mampu ibu? Beliau mengatakan bahwa saya ini adalah pensiunan dari ASN. Beliau adalah mantan guru, seorang guru, pensiunan seorang guru. Dan seluruh gaji beliau dari hasil pensiunannya ya itu sudah habis, kurang lebih cuma 200 sampai 300 ribu rupiah saja yang tersisa, selebihnya untuk membayar utang beliau, utang riba tentunya. Sehingga ketika beliau datang di majelis saya dan mengatakan, Mr. Main, saya ingin berangkat ke Baitullah namun kayaknya tidak mampu saya, ya, maka ya bunda yang rahmatin Allah, disinilah ya ketika beliau terketuk hatinya untuk berangkat ke Baitullah, digerakkan kakinya untuk begitu mudahnya bertemu dengan saya waktu itu, maka saya berikan satu solusi. Apa solusinya? Ibu harus punya ilmu dulu sebelum amal. Ibu bagaimana berangkat ke Baitullah? Sudahkah paham tentang bagaimana tata cara melaksanakan umroh? Bagaimana sholatnya ibu? Bagaimana bacaan Al-Fatihah ibu? Bagaimana dengan wudhunya ibu? Ternyata
sahabat surga yang dirahmati Allah, beliau masih minim. Maka ketika beliau mulai belajar, di sela-sela itu juga setiap pekan beliau menabung 10.000, 20.000 rupiah, Masya Allah. Ya, kalau kita hitung, itu mustahil, tidak akan mungkin beliau bisa berangkat umroh. Bisa, tapi butuhlah waktu yang sangat lama. Bisa, tapi itu mungkin ya butuh luar biasa sekali ya. Nah, namun apa yang terjadi? Ini yang menarik saya bunda. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah sudah menyatakan, yaj'al lahu makhrajan. Allah akan adakan baginya jalan keluar. Dan tidak sampai situ saja. Allah berjanji, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah mengatakan, bukan cuma jalan keluar yang aku hadirkan buat dirimu bagi hambaku yang bertakwa, tapi aku akan hadirkan rezeki yang tak engkau sangka-sangka keberadaannya. Apa yang terjadi ayah bunda? Ketika beliau beberapa bulan ikut majelis saya, ikut menabung, ikhtiar bumi yang beliau lakukan yang dia langitkan, ikhtiar langit yang beliau bumikan, beliau sedekah. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya mengundangnya untuk berangkat ke Baitullah dengan cara yang ajaib. Ya, dengan cara apa? Ya, ada orang yang dulu pernah ya beliau bina, bimbing, dan akhirnya beliau dimudahkan untuk berangkat itu. Termasuk anaknya yang berada di luar negeri, akhirnya mengetahui ibunya ingin berangkat umrah juga, akhirnya perlahan dan pasti beliau menabung dan akhirnya membayarkan ibunya. Allahu Akbar. Bukan karena beliau punya kemampuan secara finansial, tapi beliau memantaskan diri dulu untuk menjadi tamunya Allah. Itulah menjadi dasar dari program kita ini, bunda. Ya. Nah, coba bayangkan, renungkan, kalau hari ini ya kita menyaksikan Ka'bah, kita melihat di televisi Ka'bah, kita melihat orang bertawaf di sana, ribuan orang, bahkan jutaan orang berada di sana, bagaimana perasaan kita? Adakah getaran itu? Ketika getaran itu ada, yakinlah itu adalah cara Allah untuk memanggil. Bahkan ayah dan bunda, para pemirsa yang hari ini hadir menyaksikan televisi ini, sampai hari ini, sampai detik ini menyaksikannya, stay tune terus di program ini, yakin itu adalah cara Allah memanggil ayah bunda. Tinggal kita harus tahu bagaimana caranya, bagaimana agar kita dimudahkan untuk berangkat ke Baitullah. Sahabat suka dirahmati Allah, ya, ketika beliau pertama kali melihat Ka'bah, ya, beliau langsung menangis. Dan saya waktu itu sebagai pendamping beliau, sebagai tour leader, ya sekaligus mutawif, beliau menangis. Di saat menyaksikan Ka'bah di depan mata, yang bukan dari gambar, bukan dari layar TV, di depan mata beliau langsung. Allahu Akbar. Dan apa yang menjadi doa pertama beliau? Buat pasangan hidupnya, karena beliau berangkat sendiri, tidak dengan suami. Beliau doakan anak-anaknya yang sudah memfasilitasi beliau untuk berangkat ke Baitullah. Allahu Akbar. Apakah beliau mampu secara finansial? Tidak. Tapi beliau memantaskan dirinya dulu menjadi tamunya Allah. Beliau menyiapkan wadahnya dulu, belajar ilmunya dulu. Maka terkadang kita mengatakan tidak mampu itu bukan karena memang tidak mampu secara finansial, tapi karena kita tidak memiliki ilmu, sehingga ilmu itulah yang membatasi kita tidak memiliki kemampuan itu. Maka dengan hadirnya Makkah Umroh Academy, dan tentunya nanti insya Allah kita akan berikan satu fasilitas program, ya, di penghujung majelis ini kita akan belajar bagaimana berangkat umroh dengan cara mudah, dengan cara yang bisa memudahkan kita untuk menuju ke Baitullah. Baik, sahabat suka dirahmati Allah, kisah tadi tentu menunjukkan satu hal yang penting, bahwa panggilan ke Baitullah itu bukan soal siapa yang paling mampu, bukan, tetapi siapa yang dipanggil oleh Allah. Dan pertanyaannya sekarang, bagaimana kita tahu bahwa Allah sedang memanggil kita? Bagaimana kita tahu bahwa, dan apa tanda-tanda bahwa kita ini sedang dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ini adalah menjadi tanda-tanya besar buat kita semuanya. Apalagi yang sudah balik, yang mukallaf. Apalagi yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Rukun Islam harus disempurnakan karena dia adalah rukun. Suka nggak suka, mau nggak mau, sebagai orang Islam kita harus melaksanakannya itu. Maka di segmen berikutnya, insya Allah nanti kita akan berbagi ilmu. Kita akan berbagi lagi lebih jauh lagi tentang apa tanda-tanda bagi orang yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena jangan sampai tanda-tanda itu sudah hadir di dalam diri kita, sudah nampak di depan mata kita, tapi kita tidak mengindahkannya. Butuh ilmu untuk mengetahui tanda-tanda itu.
Apa tandanya? Insya Allah di segmen berikutnya saya akan berbagi tentang kadang-kadang kita lupa pada satu hal. Sudah punya penghasilan, sudah bisa membeli banyak hal. Dahulu kita digendong tanpa pernah diminta balas budi. Mereka menahan lelah, menunda mimpi, mengorbankan banyak hal agar kita sampai di titik hari ini. Tapi pernahkah kita tanya, apa mimpi yang belum mereka wujudkan? Mereka hanya punya satu rindu sederhana, sujud di depan Ka'bah sebelum dipanggil pulang. Masalahnya, mereka tidak pernah meminta, hanya bisa menangis dalam doa. Ayah, Ibu, kita besok berangkat umroh Anda ya. bisa mulai mewujudkannya. Umroh cukup dengan DP 5 juta terlebih dahulu, sisanya dapat dicicil. Bayangkan satu momen ini, doa pertama mereka di depan Ka'bah adalah untuk Anda. Baik, saya ingin bertanya kepada Anda, para pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah. Bagaimana perasaan kita melihat Ka'bah di depan mata, melihat orang bertawaf? Adakah getaran di situ? Adakah rasa rindu untuk menuju ke sana? Atau mungkin kita menggelar sejadah, di depan sejadah kita itu ada ornamen atau gambar Ka'bah di situ. Bagaimana perasaan ayah bunda? Ketika ada getaran, ketika ada sesuatu yang berbeda, dan tanpa kita sadari air mata menetes, itu adalah tanda-tanda. Tanda-tanda bahwa Allah sedang memanggil kita ke sana. Tapi terkadang, ketika Allah memanggil, kita tidak menyadari. Ketika Allah memberikan tanda-tanda itu, kita tidak menyadarinya. Kita tidak ngeh dengan panggilan Allah itu. Termasuk ketika ayah bunda buka channel TV, tiba-tiba ada tayangan ini. Bisa jadi ini adalah cara Allah memanggil kita. Dan ketika Allah memanggil hambanya, yang jauh akan mendekat. Yang sulit menjadi mudah. Yang ribet menjadi sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kekuatan. Kekuatan keyakinan kita. Maka ayah bunda, coba kita lihat. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menaruh rukun Islam yang kelima, naik haji, itu bagi yang mampu. Tidak mungkin. Allah tidak memampukan. Coba kalau kita mengartikan bagi yang mampu ini, kalimat bagi yang mampu ini, kita taruh di rukun Islam yang kedua. Dirikan sholat bagi yang mampu. Boleh nggak? Nggak boleh. Atau di zakat, atau di puasa, berpuasalah bagi yang mampu. Nggak boleh. Kalau kita tidak bisa berdiri ketika sholat, duduk, nggak bisa duduk, berbaring, nggak bisa berbaring.
Kita dengan isyarat, nggak bisa isyarat maka disolati, mati. Kalau kita nggak bisa melaksanakan puasa, ya maka ganti di yaumul ukhra, di hari berikutnya. Betapa pentingnya rukun ini. Maka jangan lagi ada mindset di pikiran kita. Kenali tanda-tandanya. Nah, tanda-tandanya itu adalah rasakan getaran hati kita. Apakah kita punya getaran itu? Ketika kita mengucapkan talbiyah atau mendengarkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku menuju panggilanmu ya Allah, untuk menuju ke rumahmu ya Allah. Adakah getaran itu, hai bunda? Coba lantunkan talbiyah itu. Labbaik Allahumma labbaik. Itu adalah bagian dari ikhtiar kita, doa kita setiap saat. Maka ketika getaran itu hadir, maka itulah tanda-tandanya. Bahkan ketika kita bertemu di layar kaca ini, ayah bunda menyaksikannya, mungkin menurut kita sengaja, tanpa disengaja kita melihat ini. Tapi inilah yang terjadi. Allah gerakkan hati kita untuk tetap berada dalam program ini, menyaksikan, mendengarkan, terus. Itu adalah bagian dari tanda-tanda Allah. Maka ketika Allah memanggil hambanya, tentunya yang sulit Allah mudahkan, yang jauh Allah dekatkan, yang tidak mungkin Allah jadikan mungkin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika tanda-tanda tadi ada dalam hati kita, maka mungkin malam ini bukan sekedar Anda menonton acara ini. Bisa jadi ini adalah awal di mana ayah bunda akan melangkahkan kaki ke Baitullah. Karena 1000 langkah menuju ke Baitullah harus diawal dengan 1 langkah awal. Langkah awalnya apa? Kita akan belajar bersama. Maka dari itu, saya ingin mengajak Anda untuk membayangkan satu momen yang sangat indah. Momen ketika pertama kali ya berdiri di depan Ka'bah. Momen ketika pertama kali membuka mata kita, menyaksikan Ka'bah langsung di depan mata kita. Rasakan, bayangkan itu. Dan momen itu sebentar lagi akan kita rasakan langsung di Makkatul Mukarramah. Kita akan langsung menyaksikannya bersama dengan ribuan orang yang hadir di sana secara langsung. Dan kita termasuk salah satu hamba yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di rumahnya, di Baitullah. Dan saya mengajak kepada kita semuanya, ya, ketika Anda menyaksikan layar pesawat televisi ini, Anda bisa melihat Ka'bah secara langsung. Ya. Mungkin dengan perasaan yang begitu mendalam, merindukan untuk berangkat ke sana. Ada sebuah pertanyaan besar. Apa mungkin saya menuju ke sana? Sedangkan saya hanya seorang kuli bangunan. Saya seorang dengan penghasilan apa adanya. Seorang karyawan. Saya seorang yang tidak memiliki kemampuan secara finansial. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Bahwa ilmu dulu baru amal. Hadirkan ilmunya dulu. Ilmu itu kita bisa dapatkan dari informasi. Dan setelah ini saya akan mengajarkan. Saya akan sampaikan sebuah informasi yang insya Allah akan membuat kita mendapatkan satu informasi yang membuat kita membuat satu keputusan. Bahwa kita akan berangkat diri ke Baitullah dan bersama dengan orang-orang yang tentunya menjadi tamunya Allah. Tetap di
Kadang-kadang kita lupa pada satu hal, sudah punya penghasilan, sudah bisa membeli banyak hal. Dahulu kita digendong tanpa pernah diminta balas budi. Mereka menahan lelah, menunda mimpi, mengorbankan banyak hal agar kita sampai di titik hari ini. Tapi pernahkah kita tanya, apa mimpi yang belum mereka wujudkan? Mereka hanya punya satu rindu sederhana, sujud di depan Ka'bah sebelum dipanggil pulang. Masalahnya, mereka tidak pernah meminta, hanya bisa menangis dalam doa. Ayah, Ibu, kita besok berangkat umroh Anda ya. bisa mulai mewujudkannya. Umroh cukup dengan DP 5 juta terlebih dahulu, sisanya dapat dicicil. Bayangkan satu momen ini, doa pertama mereka. Hari ini Anda melihat Ka'bah di layar kaca. Di belakang saya, di background saya ada gambar Ka'bah di sana, slide Ka'bah. Tapi besok Anda akan menyaksikan langsung Ka'bah itu di depan mata Anda. Tapi pertanyaannya, apa itu mungkin? Mungkin. Bagaimana caranya? Hanya dengan satu langkah, yaitu keputusan. Ambil sebuah keputusan. Dan kami hari ini membuka program umroh mudah, ya, di mana program ini bukan hanya untuk orang kaya, program ini bukan untuk orang yang sempurna, program ini kami hadirkan untuk orang yang punya keterpanggilan, punya keinginan yang kuat, punya kerinduan yang mendalam untuk Baitullah. Kami berikan umroh yang mudah. Dengan cara apa? Ya, program ini bukan hanya untuk orang-orang kaya, tapi untuk siapa saja yang memiliki niat menuju ke rumahnya Allah. Jika malam hari ini hati Anda tergerak, jika hari ini hati Anda tergerak, ya, ambil HP Anda sekarang. Ya, hubungi nomor yang tertera di sini. Bagaimana caranya? Hanya dengan 5 juta rupiah Anda sudah bisa berangkat. Pulangnya nanti Anda bisa ansur. Ya, dengan cara-cara yang mudah, tanpa BI checking, ya, tanpa dipersulit, semuanya dipermudah. Ya. Dan ini adalah program yang kami hadirkan, program untuk memudahkan umat Islam untuk berangkat ke Baitullah. Memudahkan orang-orang yang punya mimpi yang untuk bisa mereka wujudkan. Memudahkan orang-orang yang merasa tidak mungkin menjadi mungkin. Maka proses ini kita akan hadirkan. Ya, di mana setelah Anda melakukan transaksi dengan 5 juta DP saja, maka Anda sudah bisa berangkat. Ya. Kemudian sebelum berangkat kita akan bimbing, kita akan bina dengan program-program Riyadhah. Selama 40 hari kita bina, selama 14 hari kita bina, selama 3 hari kita bina. Tergantung kapan Anda mau berangkatnya. Hanya dengan 5 juta. Maka silakan ambil handphone Anda sekarang ini, ya, hubungi nomor yang ada, kemudian sampaikan kepada mereka, ketik saya ingin menjadi tamu Allah. Itu afirmasi. Afirmasi membuat Anda punya keyakinan. Karena kenapa? Allah itu bersama dengan prasangka hambanya. Kalau Anda merasa bahwa Anda sudah bisa berangkat ke Baitullah, Allah akan mudahkan. Dan Masya Allah, Tabarakallah, dengan adanya program ini, Anda akan dimudahkan untuk bisa hanya dengan 5 juta rupiah, Anda berangkat dulu, pulangnya Anda bisa ansur. Bagaimana cara mengangsurnya? Konsultasi dengan saya, kita akan belajar bersama. Pokoknya Anda ambil handphone sekarang ini untuk membuat sebuah keputusan. 1000 langkah menuju ke Baitullah, diawali dengan 1 langkah pertama, keputusan untuk mendaftar. Keputusan untuk membuat satu hal yang besar adalah ini yang tidak akan pernah kita sesali dalam hidup kita. Ambil handphone, ketik, ya, saya ingin menjadi tamu Allah. Hubungi nomor admin di sini. Kita akan bertemu lagi dalam kelas khusus dalam program Riyadhah. Ya, mungkin ini saja yang sempat kami hadirkan. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita. Maka berikutnya kita tidak bertemu lagi di layar kaca. Bisa jadi kita bertemu di depan Ka'bah bersama. Langsung real di depan mata kita. Ya, sampai bertemu di Baitullah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, minallahi musta'an wal tikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.